Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian tajwid secara online. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, sahabat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan hingga nanti pada hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas ya sifat huruf yang tidak memiliki lawan atau pasangan. Ya, kita baru membahas dua sifat ya. Yang pertama adalah as-shafir. Dan yang kedua adalah sifat al-inhiraf. Ya. Apa itu shafir? Ayo sambil ngulang-ulang. Apa yang dimaksud dengan sifat as-shafir? Desis, ada desis. Sebetulnya bukan desis ya. Tajamnya suara. Siul. Ya, siul. Benar. Secara bahasa arti shafir adalah bersiul ya. Namun yang dimaksud ini adalah di sini adalah tajamnya suara ya. Tajamnya suara pada saat mengucapkan huruf hijaiyah ya, pada mengucapkan huruf-huruf shafir. Hurufnya cuma 3 aja, apa aja? Sod. Ya, benar, shad, kemudian Sin. sin, Zai. zai. Semuanya itu 3 ini satu makhraj ya. Shad, so, su, si ya. Dan sin, as, sa, si, su, dan zai. Ya, ini 3 huruf ini memiliki sifat as-shafir dan tidak dimiliki oleh yang lain, cuma 3 huruf ini aja ya. Sehingga 3 huruf ini dinamakan juga huruf shafir. Jadi nanti kalau dijumpai di dalam buku tajwid ada istilah huruf shafir, ya maka itu yang dimaksud adalah salah satu dari 3 huruf ya, yaitu shad, sin atau zai. Nah, ini sifat yang pertama ya. Sifat yang kedua adalah al-inhiraf. Inhiraf atau miring ya. Yang dimaksud miring di sini itu artinya yang dimaksud adalah sifat berubahnya huruf hijaiyah ya pada saat diucapkan mengarah kepada makhraj huruf lain ya. Atau berbeloknya suara lah. Berbeloknya suara ketika mengucapkan huruf hijaiyah. Nah, jadi arah suara itu membelok, miring ya. Ini hanya dimiliki oleh 2 huruf, yaitu huruf lam dan huruf ro ya. Kemarin kita udah pelajari ya bahwasanya huruf lam itu dia inhirafnya ya dari satu arah kemudian menyebar ya ke kanan dan ke kiri. Adapun kalau huruf ro inhirafnya dia itu menyatu ya. Yang sebelumnya dia itu berpisah, kemudian ketika udah mendekati ujung lidah suaranya akan menyatu ya. Jadi kalau lam seperti ini ya, membelok. Ya, ini huruf lam. Ya.
Tapi kalau ro, ya, ini hurufnya membeloknya dia tuh menyatu, ya. Nah, ini huruf ro. Ya. Kemudian pada kesempatan hari ini kita akan membahas sifat yang ketiga yang tidak punya lawan atau pasangan, ya. Itu yang dinamakan dengan qalqalah, sifat qalqalah. Al-qalqalatu hiya ikhrajul harfil muqalqil halatu sukunihi bitaba'udi baina tarfai udwin nuqti duna an yusahibuhu syaibati harakatin min harakati thalas. Huruf qalqalah itu adalah, ya, yang dimaksud qalqalah, ya. Qalqalah itu adalah mengeluarkan huruf yang dia memiliki sifat qalqalah pada saat sukun dengan cara menjauhkan antara dua organ pengucapan ketika sudah sampai ketika sudah bertemu, ya, bertemu makhrajnya sudah sampai pada makhrajnya hurufnya itu, maka segera dijauhkan, dipisahkan, ya, tanpa disertai dengan perubahan harokat yang tiga, fathah, dhammah ataupun kasroh, ya. Ya, tanpa disertai dengan, berarti kalau fathah berarti dengan membukanya mulut, ya. Ya, membukanya mulut. Jadi ketika fathah itu mulut itu dibuka, ya. Dhammah berarti dengan dimoncongkan, ya. Dengan dimoncongkan. Adapun kasroh dengan memiringkan huruf, ya, dengan memiringkan huruf. Dikatakan di sini huruf al-muqalqalah khamsatu yajma'uha qutbu jaddin. Huruf qalqalah ada 5. Qutbu jaddin, qaf, ta, ba, jim, dan dal. Kalau kita menyebutnya baju di toko, ya, sama aja, baju di toko. Jadi ketika mengucapkan huruf ini, ketika sukun, ya, itu tidak disertai dengan pergerakan perubahan bibir, ya. Jadi bibirnya itu normal saja. Ya, contohnya ketika ini huruf qalqalah kan qaf, ya. Akto, biasa aja, akto. Jadi tidak boleh bibirnya itu dimoncongkan. Akto, tidak perlu gitu, ya. Atau akto, atau akti, ya, tidak perlu. Ba juga sama. Ketika bibir itu sampai di bibir itu menyatu, ya, langsung dilepas. Ab. Ketika ini kan huruf ba, ketika dia disukun, itu kan bibir atas sama bawah kan nyatu, ya. Ab. Nah, seperti ini, ya. Ab. Begitu sampai, begitu menyatu langsung dijauhkan, ya. Tapi tidak perlu dia dengan membuka mulut, ya. Karena kalau dia membuka mulut nantinya jadinya aba, gitu, ya. Aba, enggak. Qalqalah enggak demikian. Ya. Qalqalah itu namanya fathah, seperti itu. Namanya qalqalah itu tidak disertai dengan perubahan mulut. Jadi mulutnya tidak membuka, tidak memoncong ataupun tidak menurun rahangnya. Normal, ya. Ab. Yatub. Ketika dia itu sebelum dhammah pun juga tidak boleh dimoncongkan. Yatub, biasa aja. Yatub. Bukan yatubu, yatubu, ya. Tidak, bukan yatubu. Atau Ibrahim misalnya, ya. Ibrahim, salah. Ibrahim, normal. Nah, ini yang dimaksud dengan ini, ya. Kalimat duna an yusahibuhu syaibati harokati minal harokati talas. Jadi tanpa disertai dengan perubahan gerak mimik bibir, ya, yang pada saat mengucapkan fathah, dhammah ataupun kasroh. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya, insya Allah.
Al-farqu baina sakin, al-farqu baina sakin wal muqalqal wa muqalqil ya, wa muqalqil wal mutaharrak wal mutaharrik. Jadi perbedaan antara huruf yang sukun, huruf yang berqalqalah, dan huruf yang berharokat. Ya ini misal ya, kita contohkan huruf qalqalah. Ya kita ucapkan misalnya huruf ba gitu ya. Huruf ba. Di sini kita misalnya huruf ba. Ini salah satu daripada huruf qalqalah kan huruf ba. Ketika dia dalam keadaan sukun, ya, bagaimana cara mengucapkannya? Ya, dikatakan di sini kaifiyatu hurujihi bit tasodum, dengan menggabungkan organ makhraj ya, makronya. Jadi makhraj itu dia itu menggabung, merapat ya. Contohnya ya, ini ba tapi tanpa qalqalah ya. Ba-nya sukun tapi tidak boleh diqalqalahkan. Apa bisa ada seperti itu? Ya ada, yaitu ketika diidghamkan ya. Wadrib bi'asaka ya. Contohnya wadrib bi'asaka. Wadrib, nah jadi dia itu rapat, tasodum rapat ya. Wadrib bi'asaka. Nah seperti itu. Wadrib. Kalau qalqalah bagaimana? Nah, qalqalah itu dia itu ketika dia merapat langsung dilepas ya. Langsung dilepas. Jadi bitabaud. Contohnya misalnya kita ucapkan pada kata wadrib saja tanpa disambung dengan kata setelahnya. Jadi diqalqalahkan. Wadrib. Wadrib. Jadi setelah dia rapat langsung dilepas. Wadrib, dengan tanpa membuka bibir sampai lebar, tidak ya. Bukan dibaca ba ya, wadrib. Tidak begitu. Wadrib ya. Itu huruf ba yang berqalqalah. Adapun huruf yang ba yang berharokat nanti juga bisa dikiaskan dengan huruf yang lain ya, huruf jim, huruf dal, huruf to dan qaf. Itu sama ya. Jadi pengucapannya adalah dengan menjauhkan, tapi dia lebih jauh daripada ketika dia itu qalqalah. Ba ya, dan dia disertai dengan perubahan ya, perubahan gerak bibir. Karena itu diterangkan di sini ya. Yusahibu hurujihi. Apakah ada sesuatu yang menyertai keluarnya suara? Ya, ketika sukun tidak ada. Ya. Tidak disertai dengan perubahan gerak bibir. Demikian juga ketika qalqalah juga tidak disertai dengan perubahan gerak bibir. Namun ketika dia berharokat, dia disertai dengan perubahan gerak bibir ya. Ketika dia dalam keadaan fathah, berarti dibuka ya bibirnya. Ba ya. Ketika dia dhamma, berarti dimoncongkan. Bu. Ketika dia kasroh, rahangnya rahang bawahnya diturunkan. Bi. Ya. Nah, ini perbedaan antara huruf sukun, huruf yang berqalqalah, sukun yang berqalqalah, dan huruf yang berharokat ya. Tapi ini kita bicarakan ini huruf yang punya sifat qalqalah ya, yaitu yang kita kenal dengan baju di toko ya, atau qutbul jadin. Ba, jim, dal, to, qaf. Ba, jim, dal, to, dan qaf. Baju di toko. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita lanjutkan ke marotibul qalqalah. Marotibul qalqalah atau yang kita terjemahkan dengan tingkatan qalqalah ya. Jadi qalqalah itu bertingkat ya. Punya tingkatan, punya kekuatan masing-masing, tidak sama ya. Lil qalqalati martabatan. Jadi qalqalah itu ada dua tingkatan. Kubro. Yang pertama kubro, tingkat yang besar. Aindal waqfi 'alal harfil muqalqil. Ya, yang termasuk tingkatan besar itu adalah ketika huruf qalqalah itu diwaqafkan. Ya.
ketika dalam keadaan waqaf, jadi mau berhenti. Maka di sini qalqalahnya disebut dengan qalqalah besar karena terasa sekali ya, terasa lebih kuat. Bunyi qalqalahnya itu lebih kuat ya ketika dalam keadaan waqaf. Ya, contoh al-falaq ya, al-falaq, haqqu ya, muhit, kasab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, wa tab ya, bahij, al-hajj, ahad, asyad ya, asyad, dia qalqalahnya terasa kuat sekali. Ini tingkatan yang kubro ya, yang besar. Kemudian tingkatan yang berikutnya adalah sugro, kecil. Ya, jadi qalqalahnya dia itu berkurang, kekuatannya berkurang. Ya, jadi kalau yang tadi itu terdengar jelas sekali, kalau yang kedua ini dia terdengar tapi tidak sekuat yang pertama, ya, sehingga dinamakan sugro. Ya, tingkatan sugro itu idza kana al-harful muqalqal atau muqalqin wastul kalimah awil kalam. Apabila huruf qalqalah itu ada di tengah-tengah kata atau di tengah-tengah kalimat, ya. Jadi dia tidak diwaqafkan, tapi ada di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah kata, bukan di akhir atau bukan diwaqafkan. Ya. Contoh, ya, yaqdi, ya, yaqdi kan beda dengan falaq, ya, falaq al-falaq dengan yaqdi, yaqdi, ya, dia lebih ringan qalqalahnya. Kalau al-falaq dia lebih berat, lebih jelas. Yut'am, contoh lain ya, yut'am, yubsirun, taj'alunah, yadkhulun, liyunfiq du sa'ah. Ini kata yunfiq ini kalau dia disambung, ya, dia menjadi qalqalah sugro ya. Liyunfiq du sa'ah. Tapi kalau mau berhenti di sini, dia otomatis menjadi kubro. Liyunfiq, ya. Liyunfiq. Kalau diwasal jadinya sugro. Liyunfiq du sa'ah. Mudah-mudahan bisa bedain. Fansab, ya. Fa'idza faraghta fansab. Kalau disambung ya. Fa'idza faraghta fansab wa ila, ya. Wa ila rabbika farghab. Ba yang pertama kalau kita mewasolkan, ya, ini padahal sebenarnya kan akhir ayat ya. Di sini akhir ayat, tapi kalau dia diwasolkan dia menjadi apa? Sugro. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kemudian contoh berikutnya qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Ya, jadi qalqalahnya kedengaran, tetap kedengaran. Jadi tidak boleh cuma qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun salah. Jadi dia tidak mengqalqalahkan, tidak memberikan sifat qaf itu ya, sifat dal ya. Sifat dal qalqalah. Harus diberikan qalqalah, cuma qalqalahnya dia itu ringan ya, tidak berat. Qad aflahal mu'minun. Nah, itu adalah tingkatan dari qalqalah. Kemudian ini diterangkan di sini oleh Syekh, akhta'u tahdutsu 'inda ada'il qalqalah. Beberapa kesalahan yang terjadi pada saat mengucapkan huruf qalqalah, ya. Ini yang dijumpai oleh Syekh ketika orang membaca Al-Qur'an, khususnya ketika mengucapkan lafaz yang di dalamnya ada huruf qalqalah, ada huruf yang berqalqalah, itu ternyata ada kesalahan yang mereka baca gitu. Pertama, khaltu sautiha biharaka minal harakati tsalas. Jadi mencampur suara qalqalah dengan harokat ya, harokat yang 3, harokat fathah, harokat dhammah ataupun harokat kasroh ya. Contoh ya, yaqdi, yaqo,
yaqo gitu. Jadi dicampur. Haqqo ya misalnya itu. Haqqo itu salah. Haqqo bukan haqqo. Ya. Kenapa kok bisa seperti ini? Ya, karena dia itu ketika dia mengucapkan huruf qalqalah, dia disertai dengan perubahan gerak bibir. Ya, padahal ketika mengucapkan huruf qalqalah itu tanpa disertai dengan perubahan gerak bibir. Itu sehingga hanya terjadi kesalahan. Kemudian yang kedua, khatmu shawtiha bihamzah. Yang kedua yang juga sering dijumpai ya ketika orang mengucapkan huruf qalqalah adalah dia mengakhirkan huruf qalqalah dengan hamzah. Ya. Haqqe gitu. Jadi ada seakan-akan di situ ada tambahan ya. Qul huwallahu ahad. De itu adalah hamzah. Jadi seakan-akan gini. Jadi ada tambahan hamzah gini. Ahad gitu. Ahad ini ada hamzah yang sukun gitu. Nah, ini salah. Ya, bukan demikian cara mengucapkan qalqalah. Jadi qalqalah itu tidak boleh suaranya itu dicampur dengan hamzah di akhirnya. Ahad, bukan ahad. Ahad itu ada hamzah di situ. Ya. Kemudian yang ketiga adalah matu sautiha wa tatwiluhu an haddihi. Memanjangkan huruf qalqalah secara berlebihan. Ya. Ahad ya, misal gitu ya. Qul huwallahu ahad. Ahad itu enggak boleh seperti itu, ya. Watab itu berlebihan. Kasab itu berlebihan ya, itu namanya matu sautiha, memanjangkan qalqalah. Karena enggak perlu seperti itu. Huruf qalqalah adalah huruf syiddah. Jadi jamannya itu pendek. Kasab ya, bukan kasab gitu ya. Baik, itu diantara kesalahan yang terjadi pada saat pengucapan huruf qalqalah. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak kita lanjutkan ke sifat yang berikutnya yaitu at-takrir. Ini sifat yang keempat ya. Sifat yang keempat. Pertama sofir, yang kedua inhiraf, yang ketiga qalqalah, dan yang keempat adalah at-takrir. At-takrir secara bahasa itu artinya adalah mengulang atau bergetar. Ya. Bergetar atau mengulang itu adalah arti takrir secara bahasa. Adapun cara istilah at-takrir huwa irti'adu tarfil lisan birra irti'adan khafiyan natijata dhiqi makhrajiha. Takrir secara istilah adalah bergetarnya ujung lidah ya, ketika mengucapkan huruf ra dengan getaran yang lembut ya, yang tersembunyi. Disebabkan karena sempitnya makhraj. Ya, kenapa dia bisa bergetar? Karena makhrajnya itu menyempit ketika mengucapkan huruf ra ya. Huruf ra itu makhrajnya di mana? Ujung lidah ditempelkan dengan apa? Langit-langit mulut ya. Ya, sama dengan huruf lam seperti itu. Cuma kalau lam itu kan dia makhrajnya lebih lebar ya. Dari tepi lidah sampai ujung lidah itu al ya. Nun dia menyempit lagi ya, jadi ujung lidah. Jadi ro sama nun itu lebih dekat ya. Ro lebih dekat ke nun. Posisinya itu ya. Cuma hanya karena nun itu ada voicumnya. Kalau ro tidak disertai dengan voicum. Voicum itu rongga hidung ya. Ya, kalau ro dia itu sempitnya hampir sama dengan nun. Ya, beda kan ya. Kalau an dengan al, ar, ya, ar, dia di ujungnya, di ujung lidahnya, persis kayak nun. Hanya bedanya kalau ro itu dia itu disertai dengan getaran. Jadi
ujung lidah itu bergetar sedikit. Ya. Tapi tidak boleh berlebihan, ya. Sehingga dikatakan wal yahdharil qari'u minal mubalaghah fit takrir al muaddi ila zuhuri aktsari min ra. Jadi hendaknya para pembaca itu berhati-hati, jangan berlebih-lebihan memberikan sifat takrir pada ra. Jadi jangan berlebih-lebihan ketika menggetarkan huruf ra ini, sehingga nanti akan muncul banyak ra, ya. Contohnya yang berlebihan seperti ini misalnya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ar-Rahman ini berlebihan. Jadi ada berapa ra tuh, ya. Cukup seperlunya saja, cukup satu getaran atau dua getaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mir Rabbihim, tidak boleh mir Rabbihim. Mir Rabbihim itu berlebihan. Cukup mir Rabbihim, mir Rabbihim, ya. Ini sifat ra, dan tidak ada yang memiliki huruf sifat takrir selain huruf ra, ya. Jadi ini sifat takrir ini adalah sifat khusus yang dimiliki oleh huruf ra, ya. Tidak ada huruf lain, huruf hijaiyah yang memiliki sifat at-takrir, ya. Jadi ini termasuk di antara keistimewaan huruf ra. Ya, huruf ra memang unik, ya. Dari pertemuan yang lalu pun juga kita membahas huruf ra, ya. Agak rumit, ya. Dia bisa dibaca tebal, juga bisa dibaca tipis, ya. Sehingga ulama tajwid juga memperhatikan hukum daripada huruf ra ini. Termasuk sifat, dia punya sifat yang khusus, yang unik, yang tidak dimiliki oleh huruf lain, yaitu sifat at-takrir. Nah, ini makhraj huruf ra ini, ya. Di ujung lidah. Baik, lanjut ke berikutnya adalah sifat at-tafasyi. Ini sifat yang kelima, ya. At-tafasyi huwa intisyaru shawti shin min makhrajihi hatta yastadimu bis safhati ad-dakhiliyah lil asnanil ulya. Sifat at-tafasyi, tafasyi itu dari kata secara bahasa itu artinya menyebar, ya, mengumpul. Iya. Mengumpul atau menyebar, mungkin lebih tepat menyebar, ya. Yang dimaksud di sini adalah secara istilah adalah menyebarnya suara pada saat mengucapkan huruf shin, ya, sehingga sampai terkumpul di lapisan gigi seri atas, gitu, ya. Ya, dari sini terkumpul ini suaranya. Ini yang dikasih apa? Dikasih tanda biru ini, ya. Ini adalah makhraj huruf shin seperti ini. Ash. Jadi hawa atau suara itu terkumpul di sini. Ash. Nah, sifat ini hanya dimiliki oleh huruf shin saja. Ya, jadi ini termasuk keunikan huruf shin, memiliki sifat at-tafasyi. Suaranya terkumpul. Ya, terkumpul di dalam mulut, gitu, ya. Antara apa nih? Antara lapisan bawah, lapisan gigi bagian bawah dengan atas ini terkumpul di sini, ya. Kumpul di sini. Asy-syaitan, asy-syajarah, ya. Asy-syajarah, min syayatin, asya, ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Syai'in qadir. Itu namanya sifat at-tafasyi, ya, yang hanya dimiliki oleh huruf asyin. Nah, insya Allah mudah ini, ya. Kalau dulu para ustadz yang ketika
mengajarkan anak kecil ya, mengajarkan huruf shin supaya membedakan huruf ya dengan sin tanpa titik. Itu mereka mengumpamakan ketika mengucapkan huruf shin itu seperti mau mengusir ayam ya. Shh, shh, gitu ya. Seperti mau mengusir ayam yang masuk ke rumah. Shh, 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 ya. Itu subhanallah ya, cara pendekatan yang bagus juga ya metodenya ya. Ash, ya memang seperti itu mirip. Ash. Hanya dia suaranya dia ke dalam ya, di dalam rongga mulut dia, ngumpulnya dia, tidak menyebar. Tidak menyebar keluar bukan, tapi dia menyebarnya itu di dalam. Jadi di sini terkumpul hawa yang kuat, ya, yang banyak. Ash, asya, ya. Asyu, asyi, asyajarah, asyayatin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyaitonir rajim. Asyaiton. Itu namanya sifat at-tafasyi. Ya. Baik, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup ini dulu yang bisa kita bahas. Insya Allah kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang sifat yang berikutnya ya. Ini baru berapa sifat? Baru 5 ya. Insya Allah mudah-mudahan besok bisa kita selesaikan sifat yang tidak memiliki lawan atau pasangan. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan.